Yusarsi pun menjawab jika perintah itu sangat aneh karena dia diperintahkan untuk menghibur dan menikahi Zulaiha. Semua orang pun langsung tertawa mendengar hal itu karena mereka semua sudah tahu jika Zulaiha sekarang sudah menjadi wanita tua dan renta. Singkat cerita, ketika Zulaiha datang, dia pun langsung bertemu dengan Yusarsif. Di sini Yusarsif mengatakan jika Allah bisa membuat mata Zulaiha kembali melihat. Lantas Yusarsif mulai berdoa kepada Allah untuk mengembalikan penglihatan Zulaiha kembali seperti semula. Lantas dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah Zulaiha kembali menjadi muda dan cantik seperti dulu lagi. Because she wants to be with her God for a few days, not now. She won't see. Do you understand what she means? Singkat waktu, Yusarsif yang ingin menemui Zulaiha dia pun dilarang oleh Asenat karena saat ini Zulaiha tidak bisa menemui Yusarsif dan hanya ingin menyendiri bersama Allah untuk beberapa hari. Yusarsif pun mengerti maksud dari Zulaiha jika saat ini dia bisa menemukan sesembahan yang bisa membuatnya menjadi sangat bahagia. Yusarsif juga mengira jika Zulaiha akan menyendiri selama 40 hari untuk mendekatkan diri dengan Allah. Asenat lalu mengungkapkan jika bertahun-tahun Zulaiha sudah menanti Yusarsif, tapi kini Yusarsif lah yang harus menanti Zulaiha. It is them and their animals are raising. Berpindah ke Kan'an, pada akhirnya Bani Israel telah sampai di rumah mereka. Mereka lalu menemui Nabi Yakub dan menjelaskan sebab mereka bisa terlambat pulang dari Mesir. Mereka menjelaskan jika bendahara Mesir telah menjamu mereka selama 3 hari di istananya. Lavi juga menunjukkan kualitas gandum yang diperoleh dari Mesir kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat menyanjung betapa bagusnya kualitas gandum itu. Bahkan dia mencium bau yang tidak asing dari gandum ini. Nabi Yakub pun mempertanyakan kenapa bendahara Mesir hanya menahan Bani Israel saja, tidak dengan warga Kan'an yang lain. Mereka lalu menjawab jika sang bendahara memperhatikan mereka karena mereka juga adalah penganut agama Tauhid sama seperti dirinya. Namun Nabi Yakub berpikir jika pasti ada alasan lain yang membuat bendahara Mesir menahan mereka karena warga Kan'an yang lainnya juga penganut agama Tauhid sama seperti mereka. Nabi Yakub mengira jika bendahara Mesir mungkin saja mengenali Bani Israel hingga berbuat baik serta ramah terhadapnya. Nabi Yakub juga menanyakan apakah anak-anaknya kenal siapa bendahara Mesir itu atau tidak. Lavi pun menjawab jika dia dan saudaranya tidak ada tanda-tanda mengenalinya sedikit pun. Lantas mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh bendahara Mesir sebelumnya, jika Benyamin harus ikut bersama mereka agar mendapatkan gandum yang lebih banyak dari ini. Syamun juga mengungkapkan jika mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membeli gandum lagi jika Benyamin tidak ikut ke Mesir. Nabi Yakub pun langsung melarangnya dan mempertanyakan kenapa bendahara Mesir sampai tahu tentang Benyamin. Mereka mengatakan bahwa mereka lah yang menceritakannya jika mempunyai seorang adik dan ayah yang sudah tua, dan mereka juga berharap untuk mendapatkan jatah gandum yang lebih banyak. Saat itu sang bendahara Mesir curiga jika mereka akan menyalahgunakan kebaikannya dan tidak percaya jika mereka mempunyai adik dan seorang ayah yang sudah tua. Maka dari itu jika mereka ingin mengambil gandumnya lagi, mereka harus mengajak adik kecil mereka agar bendahara Mesir bisa percaya. Nabi Yakub pun tetap bersikeras untuk tidak mengizinkan Benyamin ikut bersama mereka ke Mesir dalam perjalanan berikutnya. Di sisi lain, istri Yahuda menemukan uang Bani Israel di dalam karung gandum yang membuat semuanya terheran-heran kenapa uang mereka bisa ada di sana. Lavi pun mengira pasti ini ujian dari bendahara Mesir yang menguji mereka apakah akan mengembalikan uang itu atau mengambil uang itu.
Nabi Yakub juga mempertanyakan kenapa mereka begitu baik dengan anak-anaknya sampai ingin bertemu dengan Benyamin, yang pastinya sang bendahara Mesir punya rencana lain di balik ini. Sementara itu Yusarsif yang masih berusaha menemui Zulaikha yang sedang berdoa, dan dia pun tetap tidak menghiraukan kehadiran Yusarsif yang ada di sampingnya. Zulaikha mengungkapkan kepada kedua pelayannya jika dulu dia mencintai Yusuf, akan tetapi sekarang dia sudah menemukan pujaan hati yang lebih baik darinya. Was fully prepared to sacrifice his son. It's only enough for a few days. Singkat cerita, stok gandum di Kanaan sudah mulai habis, yang membuat para istri kebingungan bagaimana mereka menghadapi masalah ini. Ketika itu datanglah istri Nabi Yakub dan mengungkapkan jika mereka sudah tidak punya stok gandum lagi untuk bulan depan. Bani Israel pun juga mendatangi Nabi Yakub dan berkata jika mereka harus kembali ke Mesir untuk mendapatkan gandum itu lagi. Mereka juga meminta izin agar Nabi Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama mereka agar mendapatkan gandum dari bendahara Mesir. Di sini Lavi juga berjanji jika tidak akan terjadi apa-apa dengan Benyamin. Nabi Yakub tidak punya pilihan lain dan mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama anak-anaknya. Akan tetapi dia meminta Bani Israel bersumpah atas nama Allah untuk mengembalikan Benyamin kepadanya. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke Mesir. Sebelum mereka pergi, Nabi Yakub menyarankan agar mereka semua terpencar saat sampai di Mesir dan terus berdoa kepada Allah agar semuanya baik-baik saja. All return safely. Get the wheat and then return quietly. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Father. Goodbye, Father. Goodbye, my sons. Goodbye, Father. Goodbye. God be with you. I hope you return soon, my sons. Sementara itu Yusarsif yang pergi ke gerbang kota Tebs, dia pun menemui penjaga dan meminta untuk melaporkan jika ada 10 orang bersaudara dari Kanaan datang ke Mesir. Para penjaga pun mulai terheran-heran kenapa Yusarsif begitu memperhatikan 10 bersaudara dari Kanaan, padahal dia tidak pernah memperhatikan pendatang asing yang lain. Mereka juga berpikir pasti ada sesuatu yang penting yang akan terjadi. Saat Bani Israel sudah sampai di perbatasan, mereka kemudian menyuruh warga Kanaan untuk masuk terlebih dahulu. Sementara mereka akan menyusul sambil berpencar dari 4 gerbang yang berbeda. Ketika warga Kanaan mulai masuk ke kota Tebs, para penjaga menanyakan kepada mereka apakah 10 bersaudara itu ikut bersama mereka atau tidak. Warga Kanaan pun menjawab jika Bani Israel pun ikut bersama mereka dan sebentar lagi pasti akan masuk ke kota Tebs. Sebenarnya di sini Bani Israel sudah berhasil masuk ke kota tanpa ketahuan oleh para penjaga hingga dia bisa mendapatkan gandum yang mereka butuhkan. Akan tetapi Malik melaporkan kepada Yusarsif jika warga Kanaan sudah masuk di Mesir, namun dia tidak mengetahui keberadaan 10 bersaudara itu. Barangkali mereka sudah masuk ke kota dan sekarang sedang membeli gandum di lumbung. We will exit via the gates through which we came in. We were There are many Canaanites among... Singkat waktu setelah Malik sampai di lumbung, akhirnya dia menemukan Syamun dan Rubin yang sedang mengantri untuk membeli gandum. Malik berkata kenapa mereka sampai sembunyi-sembunyi seperti ini. Rubin mengatakan jika mereka tidak mau merepotkan bendahara Mesir lagi. Sementara para saudaranya yang lain hanya bisa pasrah karena rencana ayah mereka sudah dijalankan tapi tetap saja gagal dan ketahuan. Setelah itu Bani Israel dibawa oleh Malik untuk menemui Yusarsif. Yusarsif yang mengetahui jika Benyamin ikut dalam rombongan tersebut, dia pun sangat merasa senang dan mempunyai rencana yang tak pernah akan mereka bayangkan. Saat itu Yusarsif mengintip di jendela dan melihat sosok Benyamin. Dia sangat bingung bagaimana nanti saat berhadapan dengannya. Yusarsif pun segera masuk ke dalam ruangan dan langsung menanyakan kepada mereka kenapa baru sekarang mereka datang ke Mesir untuk memperoleh gandum. Mereka pun menjelaskan jika mereka harus meminta izin terlebih dahulu agar Benyamin diizinkan untuk ikut bersama mereka oleh ayah mereka. Kemudian mereka semua menanyakan kenapa waktu itu saat membeli gandum uang mereka dikembalikan lalu ditaruh dalam karung gandum. Yusarsif lalu menjelaskan jika dia ingin memberi hadiah kepada ayah mereka yang sangat dimuliakan oleh mereka semua. Kemudian Yusarsif menyuruh Mimi Sabu menghidangkan makanan bagi mereka semua. Ketika makanan sedang dihidangkan, Yusarsif tiba-tiba menyuruh agar saudara seibu untuk duduk berhadapan satu sama lain.
Kemudian saat Yusarsif melihat hanya Benyamin saja yang tidak duduk berhadapan, dia pun bertanya kepada Benyamin. Lantas Benyamin menjawab bahwa dia tidak lagi mempunyai saudara seibu. Kemudian Yusarsif langsung menyuruh agar Benyamin ke depan untuk duduk di sebelahnya. Kemudian saat makanan sudah dihidangkan, mereka semua langsung menyantap makanan itu, begitu juga dengan Yusarsif yang langsung mengajak ngobrol Benyamin. Di sini Yusarsif mengungkapkan kepada Benyamin jika dia tahu keberadaan Yusuf kakaknya itu. Akan tetapi Yusarsif menyuruh agar Benyamin merahasiakannya kepada saudara-saudaranya yang lain. Benyamin pun sudah tidak sabar untuk mengetahui keberadaan kakaknya itu setelah puluhan tahun berpisah. Hingga pada akhirnya Yusarsif mengatakan jika dialah Yusuf kakaknya yang selama ini dikira telah mati diterkam oleh serigala. Tell me where Joseph is. Joseph? Mereka berdua pun langsung menangis terharu. Akan tetapi tidak berlebihan menangis karena bisa membuat saudara-saudaranya curiga kepada mereka. Setelah itu Yusarsif pergi dari meja makan, yang membuat para saudaranya menanyakan kepada Benyamin apa yang telah dia lakukan sehingga membuat Yusarsif menangis dan keluar dari ruangan. Benyamin mengatakan jika Yusarsif bersedih ketika dia menceritakan keadaan ayahnya yang sudah buta karena kehilangan kakaknya Yusuf. Kemudian datanglah anak Yusarsif yang menyuruh Benyamin agar segera menemuinya di ruangan lain. Lantas ketika mereka berdua bertemu, Benyamin langsung menghampiri Yusuf dan langsung memeluknya. Pertemuan mereka membuat Asenat juga larut dalam kebahagiaan yang dialami oleh suaminya itu. Setelah itu Benyamin bertanya kepada Yusuf, kenapa dia tidak mengabari keluarganya jika selama ini dia ada di Mesir. Sebenarnya di sini Yusuf ingin sekali mengabari keluarganya di Kan'an. Akan tetapi Allah berkehendak lain jika dia melarang Nabi Yusuf untuk memberitahu keberadaannya. Benyamin pun lalu bertanya kembali, kapan Yusuf akan menemui ayahnya yang sekarang sudah buta karena kehilangannya? Nabi Yusuf pun menjelaskan jika misi risalahnya di Mesir belum selesai dan dia juga belum melihat tanda-tanda takwil mimpinya yang akan terwujud. Kemudian Nabi Yusuf mulai menyadari penyebab kenapa perpisahan ini begitu lama terjadi. Dia mengatakan jika ayahnya belum mengikhlaskan anaknya untuk dikurbankan, seperti layaknya Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail untuk disembelih. Maka dari itu Nabi Yusuf mempunyai ide untuk menahan Benyamin di Mesir agar Nabi Yakub kehilangan Ismailnya dan berharap dia bisa ikhlas dan melepas anak-anaknya. Dan hal itu juga pasti akan membuat Bani Israel bertobat karena telah mengkhianati amanat dari Nabi Yakub jika mereka tidak menjaga Benyamin dengan baik.